Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FK TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita kembali lagi bersama saya Ramadan Fuadi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Tabib David Kurniawan. Beliau asalnya dari Kalimanah, Purbalingga, yang sekarang aktif di Arsyada. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Antum? Alhamdulillah baik Ustaz. Posisi lagi di rumah berarti Mas? Gini, alhamdulillah Ya. posisi lagi di rumah. WFH terus ya? Iya, karena ada pandemi ya, Iya. dan ada beberapa protokol-protokol yang harus diterapkan ya. Ya, saat ini masih posisi standby di rumah. Baik. Sembari menjaga imun. Terus menjaga imun dengan Iya. tetap menerapkan 3M. Iya. Ya, baik Mas David, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pengobatan herbal nih. Karena dari backgroundnya Mas David ini fokus di situ gitu. Di sini terlihat dari beberapa organisasi yang diikuti oleh Mas David. Salah satunya adalah di PHTRA Indonesia, Perkumpulan Penyehat Indonesia. Bisa diceritakan sedikit mungkin Mas David tentang PHTRA Indonesia ini? Bismillah, PHTRA Indonesia ini salah satu perkumpulan keorganisasian penyehat tradisional Indonesia yang di situ itu ternaungi oleh Kemenkes dan Mendikbud, sehingga dalam langkah-langkah PHTRA ini akan menaungi seluruh penyehat-penyehat tradisional yang ada di lingkup, terutama lingkup Jawa dan khususnya untuk Indonesia yang tergabung dalam suatu media yang insya Allah media ini di bawah naungan Kemenkes dan Kemenbud, yang ranah organisasi ini itu menaungi beberapa terapis-terapis di terapis tradisional terutama di seluruh Indonesia, sehingga apabila ada teman-teman terapis tradisional yang khususnya tradisional, baik itu dengan kop tradisional, baik itu dengan jamu-jamuan, baik itu dengan racikan-racikan herbal, itu bisa ikut berpartisipasi, tergabung atau ikut menjadi salah satu anggota di PHTRA itu, sehingga dalam langkah-langkah ke depan seorang terapis itu bisa dengan leluasa untuk bisa eksis melakukan apa Praktek ya seperti itu ya. istilahnya praktek-praktek atau istilahnya membantu masyarakat di dalam masyarakat yang tentunya mempunyai permasalahan-permasalahan yang di sini kita tanda kutip bahwasanya permasalahan dalam dunia kesehatan, ya, tanpa menyisikan dokter-dokter konvensional yang ada, ya, sehingga berdirilah suatu perkumpulan namanya PHTRA ini yang akan menaungi. Nah, menaungi ini tujuannya untuk menyelaraskan bagaimana langkah-langkah atau metode-metode yang harus diterapkan, jamu apa yang harus benar-benar diterapkan, kemudian racikan-racikan apa yang harus diberikan terhadap pasien-pasien atau orang-orang yang memang membutuhkan pengobatan atau membutuhkan terapi-terapi yang dilakukan secara tradisional, sehingga nanti arah ke depannya akan terlindungi oleh Kemenkes, oleh Dinas Kesehatan setempat. Seperti itu Mas Fuad. Iya, baik. Jadi kalau secara istilahnya legalitas itu mewadahi para penyehat-penyehat yang tradisional gitu Betul. ya tadi ya. Iya, Mas. Baik. Penyehat-penyehat tradisional khususnya di Indonesia. Iya. Karena Gitu. memang kadang sering ditemui penyehat-penyehat yang istilahnya tidak berbadan hukum gitu ya, ilegal gitu ya.
Itu untuk betul, menghindari betul, itu ya. ilegal. Hmm. Menghindari malpraktek. Nah, untuk menghindari Malpraktek gitu gitu ya. malpraktek nanti sehingga apa yang apa yang diberikan ke pasien atau ke klien atau ke orang yang memang membutuhkan untuk proses pengobatan itu benar-benar sudah secara naungan oleh Kemenkes. Ya, jadi yang tergabung dalam PHTRA Indonesia ini sudah dijamin aman ya secara legalitas Ini, maupun praktek ataupun obat yang digunakan gitu ya. betul, karena di dalam PHTRA ini ada jenjang di mana hampir setiap per bulan itu ada pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan itu membahas bagaimana kinerja-kinerja selama ini, kemudian mekanisme-mekanisme terhadap penanganan pasien, ya, kemudian tata cara pemberian herbal dosis-dosis yang diberikan. Ini di situ dianalisa dan kemudian analisa ini sesuai dengan anjuran-anjuran Balai POM, ya, karena kita di bawah Kemenkes otomatis kita searah dengan anjuran-anjuran baik dosis, kemudian takaran-takaran, terus kemudian herbal-herbal yang digunakan ini sesuai dengan anjuran-anjuran dari Balai POM Indonesia seperti itu Mas Fuad. Sehingga kedepannya setiap bulannya itu ada upgrading keilmuan. Kadang di sisi Hmm. lain ada tanaman, misalkan contoh tanaman sambiloto. Sambiloto itu bagus untuk anti peradangan, anti nyeri ya, kemudian untuk hubungannya dengan panas tubuh itu baik banget. Tetapi ketika pada posisi dosis yang tinggi itu malah justru nantinya akan menyebabkan organ-organ yang lain ada indikasi kontra dengan organ-organ yang tentunya bisa malah justru memperparah organ lain. Padahal tujuannya sedang memperbaiki organ ini, tapi karena takaran dosis yang diberikan ini kurang tepat, malah justru nanti ada organ-organ yang lain berdampak negatif. Seperti itu, Mas Fuad. Baik-baik, terima kasih. Oke, lanjut ke tren pengobatan herbal ini, Mas David. Nah, sebenarnya tren pengobatan herbal ini sudah berlangsung lama atau baru-baru ini saja gitu, menanggapi maraknya COVID gitu, Mas Oh, David. Bismillah. Pengobatan-pengobatan tradisional, pengobatan-pengobatan herbal, ini memang sejatinya sudah berlangsung lama. Dulu awal mula itu di Cina pada tahun sekitar 2700 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi ini sudah orang-orang Cina sudah menggunakan herbal-herbalan. Kemudian merambah lagi ke daerah Mesir ya, daerah di Mesir kuno itu sekitar 1800 sebelum Masehi sudah ke Mesir. Kemudian di Eropa ya, kemudian di India ya, Ayurveda itu, kemudian yang terakhir di Indonesia. Berarti pada saat sudah di Indonesia ini ketika nenek moyang kita sudah menggunakan ramuan-ramuan tradisional sehingga apa ya, tren-tren yang menggunakan media-media herbal ini atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini sudah pada zaman 2700 sebelum Masehi di orang-orang Cina sudah digunakan. Kemudian di Indonesia, mulai di Mesir, di Arab sendiri, itu sudah pada zaman Nabi sendiri juga sudah menggunakan tanaman-tanaman seperti habatus soda, ya, seperti kurma, seperti tanaman-tanaman yang lain pun di zamannya Nabi sendiri sudah ada beberapa tanaman herbal yang digunakan oleh Nabi untuk menangani kasus-kasus kesehatan. Apalagi dengan adanya waktu itu pengobat oleh Ibnu Sina ada di situ, kemudian Ibnu Qayyim ya salah satu menerbitkan sebuah buku ya, kitab Saidul Ma'ad karangan beliau yang membahas tentang bagaimana mulainya dulu Rasulullah menggunakan tanaman-tanaman herbal untuk menjadikan kesembuhan atau menjadikan tren untuk menyembuhkan suatu penyakit. Jadi tren herbal atau tren pengobatan tradisional ataupun kita katakan kalau secara sisi Islamia kita katakan sebagai Tibun Nabawi, kalau secara Cina itu kita sebut dengan TCM ya, TCM ini. Kalau Cina menggunakan TCM, kalau
kita sebagai seorang Muslim di Indonesia, kita mengerucut kepada Tibun Nabawi atau istilahnya pengobatan yang sesuai dengan tata cara yang sering digunakan oleh Nabi kita. Sehingga tren ini memang sudah zaman dulu sudah ada, Mas. Jadi bukan karena pada saat sekarang tren-trennya COVID ini baru mencuat, sebenarnya tidak. Cuma memang sekarang yaitu karena ya pertama masyarakat panik ya, masyarakat panik dengan berita-berita hoax di media sosial, kemudian dari ya pokoknya dari media sosial itu sehingga mereka itu akhirnya mencari alternatif-alternatif lain ya, karena mereka mungkin panik di rumah, harus di rumah terus, akhirnya menggunakan yang dulunya mungkin tidak terpikirkan, akhirnya sekarang terpikirkan karena kepanikan. Oh, akhirnya menggunakan jahe lah, menggunakan kunyit lah untuk sebagai menanggulangi COVID ini. Sehingga tren ini sejatinya sudah lama gitu Mas Fuad. Bukan saat-saat ini saja, cuma memang boomingnya dalam arti gemparnya pada saat sekarang lagi ada pandemi COVID seperti ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke sejarah dunia kesehatan, memang diawali dari pengobatan herbal itu sendiri ya, Mas ya? Ya, betul. Itu dari Cina. Pertama kali dari itu. Cina. Itu sekitar 2700 sebelum Masehi, Cina sudah mulai menggunakan racikan-racikan beberapa herbal. Seperti itu. Nah, karena berhubung adanya pandemi ini menambah lagi ya. Betul. Dari hegemoni pengobatan herbal itu sendiri. Betul. Ya, jadi kalau saya baca di harian Kompas juga ada berita yang menyatakan bahwa WHO dukung obat herbal dari Afrika untuk atasi corona. Nah, ini bahkan sekelas WHO saja menyarankan untuk mencoba pengobatan herbal. Berarti memang dampaknya luar biasa ya, Mas, secara tren dan manfaat gitu ya. Karena beberapa obat-obat kimia pun sumbernya sejatinya dari obat-obatan herbal. Seperti anti nyeri yang ada di obat kimia itu sumbernya ya memang dari racikan-racikan herbal yang sudah diekstraksikan, tapi ditambahi memang ada zat kimia untuk bisa lebih kinerjanya lebih cepat. Tapi karena apa? Pada dasarnya kalau kita hanya menggunakan obat herbal saja, memang efektivitas dalam proses penyerapan tubuh dalam mengurangi rasa nyeri ini memang berproses, tidak serta-merta bagaikan kayak obat kimia ya. Ketika kita pusing makan obat kimia, saat itu pun mungkin 5 menit atau 20 menit itu reda nyerinya. Tapi kalau menggunakan jamu-jamuan atau herbal-herbalan atau akar-akaran ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk bisa mengurangi bahkan nanti menyembuhkan rasa nyeri itu. Ya, sehingga memang di saat-saat kita genting dalam arti darurat, boleh yang namanya kimia memang ini dibutuhkan. Ketika ada pendarahan hebat, ketika pusing kita sudah terlalu tidak bisa diantisipasi dengan herbal, lalu kita kalau bisa dengan menggunakan kimia. Tetapi kalau bisa jangka penggunaan kimia ini tidak harus dalam arti tidak harus terus-terusan ya, sehingga dalam jangka panjang ada efek-efek yang bisa ditimbulkan oleh unsur obat kimia itu sendiri. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan, poinnya itu tentang lama atau penyerapan dalam tubuh ya, betul, antara obat herbal dan kimia itu tadi. Iya, betul. Bedanya hanya penyerapan zat aktif, ya zat yang dibutuhkan untuk penyembuhan suatu penyakit atau meredakan nyeri suatu penyakit itu memang butuh waktu yang agak lama kalau dari herbal, butuh beberapa tahapan. Tetapi ketika kita mengkonsumsi yang namanya kimia, itu paling hanya beberapa menit, memang bisa langsung meredakan. Seperti itu. Berarti secara umum tahapan tubuh dalam merespon obat yang dikonsumsi itu seperti apa sih, Mas David? Oke. Jadi tahapan-tahapan respon tubuh terhadap obat-obatan yang digunakan ya. Karena kalau dari unsur kimia memang ada penambahan zat aktif yang kerjanya lebih cepat sehingga respon tubuh ini akan lebih cepat menanggapi, akan lebih
fungsinya lebih reaksinya ini lebih cepat. Tapi ketika respon tubuh ini dengan menggunakan herbal-herbalan, ini prosesnya walaupun kerjanya memang maksimal, tapi daya serapnya atau daya pengurangan sakit ini 50%-nya dari zat kimia. Sehingga respon tubuh sebenarnya sama. Respon tubuh sama. Cuma yang membedakan adalah zat aktifnya. Zat aktifnya yang ada di kandungan, kalau di kimia berarti kandungan yang ada di obat kimia, tetapi kandungan yang ada di herbal ini berarti tidak di atasnya, kalau yang kimia di atasnya yang herbal itu. Sehingga respon tubuh sejatinya semua sama, baik mengkonsumsi obat kimia maupun obat herbal. Respon-respon tubuh menyerap itu sama. Cuma daya reaktifnya atau daya dobraknya atau daya penurunannya itu tidak sama dengan kimia, karena kimia sudah ditambahi dengan anti yang ada yang diekstrak dalam bentuk kimia yang lebih mempercepat, ya, mempercepat sehingga daya serangnya atau daya pengurangan, misalkan nyeri ya, nyeri ini pengurangannya akan lebih cepat. Misalkan dengan menggunakan kimia 20 menit, bisa juga dengan menggunakan herbal ini hampir setengahnya dari itu. Misalkan 20 menit bisa dengan herbal itu 1 jam baru mengurang. Daya serap tubuhnya sama, cuma daya istilahnya gini aja, mudahnya pada saat jenengan menggunakan bensin Pertamax dengan Pertalite ya, itu daya jalannya pasti akan lebih dengan Pertamax. Ya seperti itu, walaupun bahan Pertamax dasarnya ya. sama. Ya, bahan dasarnya sama. Cuma kalau Pertamax memang sudah ditambahi zat aktif untuk bisa mempercepat. Seperti itu sejatinya. Jadi respon tubuh Baik. sama. Respon tubuh sama. Respon tubuh sama tapi berbeda pada proses reaksi dari Ya, obat reaksi tersebut dan ya. zat yang dikandung di dalam Kandung. obat kimia dan obat herbal itu. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang sering beredar di masyarakat ataupun dari artikel-artikel itu memang obat herbal itu memang efek sampingnya itu lebih kecil dari obat kimia. Seperti itu, Mas David. Apa benar? Oke, untuk efek-efek yang ditimbulkan oleh kimia tentunya masyarakat sudah paham. Efek yang ditimbulkan oleh kimia tentunya masyarakat kalau dalam kondisi jangka panjang tetap ada efek terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi sejatinya kalau dari sisi herbalogi, dari sisi holistik pengobatan herbal, itu sebenarnya kalau pertama dosisnya tepat, kemudian dalam tata cara pengolahannya tepat, ya, kemudian dalam cara pengonsumsinya yang tepat, itu tidak ada dampak buruk terhadap organ tubuh kita, malah justru dampaknya baik. Ya, tapi tanda kutip, jika herbal ini pun punya dampak buruk ketika dosisnya tidak tepat. Pertama, kedua, tata cara pengolahannya tidak tepat. Kemudian ketiga adalah meminumnya tidak tepat. Contoh saja, untuk misalkan orang dengan kondisi mah yang tinggi, penyakit mah yang kronis ya, banyakkan orang masyarakat kan udah dengan temulawak dan kunyit saja, kan seperti itu. Nah, ini jikalau dalam tata cara dosisnya kurang tepat, kemudian tata cara pengolahannya tidak betul, ini malah justru tidak akan memberikan efek yang baik ya, malah justru kadang kurang berefek terhadap penyakit mah ini. Nah, tepatnya jikalau untuk penyakit-penyakit mah yang sudah kronis, apalagi yang asam lambungnya sangat tinggi ini tidak menggunakan herbal-herbal yang sudah dikeringkan. Pertama, tidak diekstrak. Harus benar-benar herbal-herbal yang kalau bisa itu baru ngambil. Dalam arti baru ngambil dari tanah. Nah, memang ini secara herbalogi ada tata caranya, ada ilmunya. Sehingga tidak serta-merta hanya udah minum temulawak, minum kunyit aja sudah direbus atau diminum dengan kapsul. Tidak. Ini pun tidak akan berdampak dan justru ini malah justru nanti akan berdampak terhadap organ lain. Sehingga
pada saat organ tubuh ini dalam kondisi tubuh ini mah kronis, ini dibutuhkan zat aktif yang masih segar. Dalam arti masih dibutuhkan contoh temulawak dan empu kunir ini yang benar-benar masih segar dengan direbus ya, sehingga tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Seperti itu, Mas Fuad. Oke, baik Mas. Jadi baik apa ya, pengobatan herbal maupun kimia itu harus sesuai dengan dosis dan Betul, takaran yang sesuai gitu ya Mas. betul, nggih.